Nah, ini kita masuk ke ini ya, concernnya Rasul kepada akhlak nih. Ana zaim bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'la al jannah liman hasuna khuluquh. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku menjadi penjamin sebuah rumah berada di surga untuk yang mau meninggalkan al-mira, perdebatan. Rasul menjadi penjamin, dijaminkan untuk seseorang. Siapa dia? Yang mau meninggalkan perdebatan. Kemudian wa in kana muhiqqan, meskipun dia benar. Dan Rasul juga menjadi penjamin dan aku juga menjadi penjamin ya, memberikan atau menyediakan atau order ya, yang sudah ngorderin sebuah rumah di tengah-tengah surga untuk orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bohong, dan menjamin sebuah rumah di surga tertinggi, surga teratas. Untuk siapa? Untuk orang yang memiliki akhlak yang tinggi. Jadi sebuah rumah bukan hanya di surga, bukan hanya di tengah surga, namun di surga tertinggi sudah dijaminkan oleh Rasul, akan dimiliki, akan menjadi hak untuk setiap mukminah yang memiliki akhlak yang tinggi. Dan tentu saja kita sebagai orang tua ya, mempersiapkan untuk putra-putri kita rumah yang nyaman di lingkungan yang terbaik ya. Dan itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak membekali mereka dengan akhlak, karena yang mereka butuhkan bukan hanya rumah dunia, namun mereka juga, putra-putri kita, membutuhkan rumah terbaik di keabadian mereka, yaitu surga ya. Semoga mereka bisa bareng-bareng kita memperoleh surga tertinggi. So teman-teman yang dirahmati Allah, jadi gimana nih cara ngedapetin akhlak? Jadi kan tadi ada tipe akhlak moral atau integritas diri yang memang fitrah dia dikasih sama Allah. Ada yang memang harus kita usahain, harus kita pelajari, harus kita latih ya, harus kita latih. Karena akhlak ini kayak akhlak ini seperti muscle, seperti otot gitu. Kesabaran itu seperti otot. Kalau kita latihan sabar terus, maka kesabaran kita akan kuat. Kalau kita latihan keberanian atau latihan berderma atau latihan empati, latihan kepedulian, maka semua itu akan menguat, membesar, dan akan tumbuh semakin subur dalam diri kita gitu. Jadi gimana nih cara mempelajari, cara menumbuhkan, cara biar bisa benar-benar hidup ya. Makanya yang pertama ya, tashihul akidah gitu. Jadi memang akidah ini fokus putra-putri kita ini kembali ke Allah, bersama Allah, dengan pertolongan Allah, karena Allah ya, di dalam hati mereka menyadari kehadiran Allah, sehingga mereka berakhlak kepada Allah dan berakhlak baik juga kepada manusia ataupun lingkungan. Jadi akidah, dasar akidah ini penting banget. Dan bahkan Hana, Bunda Maryam ya, beliau sejak hamil sudah menanamkan akidah, menanamkan visi misi untuk putrinya ya, sejak hamil gitu. Jadi sejak dini banget, bukan sejak anaknya lahir ya, sejak hamil Hana sudah menanamkan banyak akidah ya di dalam hati Hana sendiri maupun kepada janinnya ya, sehingga Hana berucap Il qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni
antas samiul alim. Semua bunda ya, baik yang akan merencanakan kehamilan, sedang hamil, atau anaknya sudah di luar perut, atau bahkan sudah dewasa, nggak apa-apa, nggak ada yang terlambat ya. Kita harus punya habit seperti yang dimiliki oleh Hana. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. Dan ingatlah ketika istrinya Imran, beliau berdoa, ya Allah, aku nazarkan untukmu apa yang ada di dalam perut aku, muharrar, janinku, putraku, putriku ya, aku jadikan muharrar. Muharrar ini pelayan, muharrar ini pengabdi ya. Aku persembahkan putraku, putriku untuk Allah. Jadi kalau dari awal ya kita settingnya bener, insya Allah anak-anak kita di settingnya juga enak gitu. Ibunya, ayahnya punya settingan yang lurus, punya settingan yang fokus kepada Allah, maka anak-anak kita juga akan mudah kita bawa kepada Allah. Ya, jadi itu tadi ya. Apa yang harus dimiliki oleh seorang ibu? Satu, harus banyak atau ayah ya, orang tua, atau pengasuhan sejak dini, parenting sejak dini. Apa yang harus kita lakukan? Banyak berdoa kepada Allah dan meniatkan putra-putri kita menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, melayani agama Allah, melayani umatnya. Ini yang jadi ruh, yang jadi spirit putra-putri kita. Anak kita akan berpikir, punya mindset, punya feeling, punya emotion, punya spiritual, punya akhlak yang arahnya adalah menghamba kepada Allah. Visinya, misinya adalah melayani agama Allah dan melayani umat. Maka dengan satu persepsi utuh seperti ini, kita satuin ya antara orang tua, ayah, ibu dan anak kita balik lagi, ya Allah, putraku untukmu, putriku untukmu. Dia akan jadi pelayanmu, dia akan jadi hambamu, dia akan berbakti kepadamu. Dan itu metik ya. Kalau putra kita, anak kita berbakti kepada Allah, metik akan berbakti kepada orang tua. Begitu juga akan berbakti kepada lingkungan dia, berbakti kepada bangsa, berbakti kepada negara. Itu udah metik gitu, udah nggak perlu kita pretelin lagi. Oke, jadi tipsnya adalah parenting sejak dini, pengasuhan sejak dini dengan cara berdoa, banyak-banyak berdoa dan membisikkan. Kalau misalnya masih di dalam kandungan, kita elus sambil mengucapkan inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Kalau misalnya putra-putri kita sudah sudah dewasa, kita bisikin gitu, ya Allah, aku persembahkan putra-putriku untuk agama Allah, untuk umat Islam, untuk negaranya ya. Jadi ilmu yang dia cari untuk Allah, harta yang dia cari untuk Allah, jabatan yang dia cari untuk Allah. Apapun ya, apapun yang dia cari, dia boleh mencari jabatan, mencari harta, mencari apapun boleh, tapi itu semua diarahkan, difokuskan untuk menghamba kepada Allah, untuk melayani agama Allah. Jadi insya Allah sih kalau dengan persepsi yang sejajar antara orang tua dan anak gitu, itu akan lebih, kita mengajarkan akhlak akan lebih enak gitu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Itu ceritanya panjang. Oke, intinya sih dari kisah bundanya Maryam ketika parenting sejak dini, kemudian meniatkan kelahiran anaknya adalah penghambaan, kemudian memastikan kepada putra-putrinya mereka hanya memakan makanan yang halal ya.
kita sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, nggak akan sulit gitu meluruskan akhlak, meninggikan moralitas kalau makanannya haram. Itu susah. Biasanya anak-anak yang makan makanan haram, massahus syaiton. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan haram, entah itu jenis makanannya yang haram atau cara ngedapetinya haram, anak kita itu massahus syaiton. Massahus syaiton itu dikepung setan. Di apa ya? Massahus syaiton itu kayak orang kerasukan. Dia sulit mengendalikan diri dia karena di blood dia, di darah dia itu sudah dipenuhi oleh aliran setan. Karena setiap makanan yang haram akan jadi darah, akan jadi daging, akan jadi otak, akan jadi semua apa ya, yang menyusun tubuh kita. Kalau dari makanan haram itu setan sangat mudah memasukinya, merasukinya, mengontrol, dan bahkan yang ngebajak gitu. Jadi tubuhnya tidak lagi dimiliki oleh cahaya Allah, tapi dimiliki oleh kegelapan setan. Jadi apa tadi stepnya tadi ya, step berikutnya pastikan memberikan makanan yang halal. Makanan yang halal ini akan mempermudah nasihat. Makanan yang halal ini akan mempermudah masuknya cahaya. Dari makanan yang halal ini karakter anak-anak kita akan lemah lembut, akan mudah mengikuti kebaikan dan tidak akan melawan. Oke, berikutnya dari pelajaran Hana ya. Hana sang ibundanya Maryam ibundanya Isa ya. Sejak kecil Maryam ini diberikan tempat terbaik, yaitu di sini disebutkan ya. Disebutkan bahwa Maryam tinggal di mihrab. Mihrab itu tempat yang spesial khusus dibuatkan oleh Zakaria yang berada di Baitul Maqdis ya. Tujuannya apa teman-teman yang dirahmati Allah? Jadi anak-anak kita ini akan bersih bersama lingkungan yang bersih. Mereka akan kotor bersama lingkungan yang kotor. Maryam diberikan tempat terbersih ya, Baitul Maqdis. Di sana adalah pusat ilmu, di sana belajar iman, di sana belajar akhlak. Dia belajar langsung dari Zakaria, belajar langsung dari para ulama di Baitul Maqdis gitu. Jadi pesannya adalah ketika kita punya putra putri, sudah kita doain, sudah kita kasih nasihat, sudah kita kasih harta yang halal, itu belum cukup. Kita tambahkan dengan pastikan mereka punya teman-teman terbaik, guru-guru terbaik, lingkungan terbaik, tontonan terbaik. Semuanya harus terbaik, zahir dan batin yang masuk ke dalam ke dalam tubuh atau pikiran mereka harus yang terbaik. Jadi Maryam ini berada di lingkungan terbaik, suci, bersih ya, punya moralitas tertinggi ya. Makanya ini salah satu keberhasilan mendidik Maryam, meskipun Maryam tidak punya ayah dan ibu ya, karena Maryam ditinggal ayahnya wafat sejak ibunya hamil, dan kemudian ibunya wafat ketika Maryam sekitar usia 6 tahun ya kurang lebih. Artinya teman-teman yang dirahmati Allah, kalaupun kita kayak ngerasa sudah lemah mendidik anak kita cari bantuan guru terbaik, lingkungan terbaik, teman-teman terbaik, supaya itu jadi support terbesar buat mereka untuk ngedapetin akhlak-akhlak terbaiknya. Ya, jadi sampai di sini disebutin wa ambataha nabatan hasana, dan kami tumbuhkan Maryam dengan pertumbuhan yang sangat baik. Di usia 6 tahun misalnya, masih sangat kecil, tapi spiritualnya sudah 40 tahun. Connecting sama Allah sudah sangat bagus, akhlaknya sangat mulia. Akhlaknya itu sudah seperti akhlak orang-orang yang sudah belajar akhlak selama 40 tahun ya. Wa ambataha nabatan hasana. Anak sekecil itu sudah mengenal iman,
Anak sekecil itu sudah mengenal kesabaran, sudah mengenal keteguhan, sudah mengenal tawakal, sudah mengenal memaafkan. Jadi anak sekecil itu ya usianya atau misalnya belum balik tapi sudah sangat akil. Spiritualnya tingkat tinggi, kemudian emosionalnya, kemudian segala citra diri dia ya secara batin sudah sangat bagus banget ya. Ini pasti karena beberapa poin yang aku sebutin tadi. Jadi cara-caranya memang sangat banyak banget. Intinya adalah ya kita ajarkan kepada mereka selaras, seimbang ya, akhlak dan ibadah. Kemudian kita kenalkan kepada anak-anak kita Al-Quran, kemudian latihan praktis ya. Latihan praktis artinya mereka melihat langsung, mendengar langsung, merasakan langsung akhlak mulia orang tuanya itu seperti apa, akhlak mulia gurunya itu seperti apa, akhlak mulia teman-temannya itu seperti apa. Dia langsung menyerap ya, karena putra-putri kita adalah spon. Ketika yang di depan adalah hal-hal yang positif, maka akan dia serap sesuatu yang positif. Sebaliknya ketika putra-putri kita berada di lingkungan yang sangat negatif, maka dia akan menyerap negatif itu sangat dalam gitu. Karena memang untuk stay positif itu kadang-kadang susah, makanya mending kita selamatkan mereka dari lingkungan-lingkungan yang buruk.